Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru-guru hebat yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya MC Banani. Saya calon guru bergerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Saya saat ini mengabdi di SD Negeri Tuwel 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah, sebagai seorang guru tentunya harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, yakni dengan mengejawantahkan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Dalam hal ini, sebagai seorang guru harus dapat menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian, mampu membangkitkan semangat segenap warga sekolah untuk menjaga keberlangsungan budaya positif, serta senantiasa memberikan dorongan agar warga sekolah komitmen dan konsisten dalam menjalankan budaya positif tersebut. Ini tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen sekolah untuk dapat mewujudkannya. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembentukan keyakinan kelas, dan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif dapat dimaknai sebagai disiplin diri, yakni kedisiplinan yang muncul dari dalam diri sendiri atas dasar motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan kemampuan untuk mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan upaya dalam menumbuh kembangkan sikap mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku atau tindakan seseorang tentu didasari atas sebuah motivasi atau dorongan. Menurut Diana Gose, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, seorang guru diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Seorang guru diharapkan mampu mengambil posisinya sebagai manajer, karena pada posisi ini, guru dapat menumbuhkan disiplin positif, yakni murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya dan mampu memperbaiki kesalahan melalui motivasi intrinsik yang tumbuh dalam diri murid. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal dan bersifat abstrak yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan permasalahan murid yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap budaya positif di sekolah, seorang guru diharapkan dapat menerapkan segitiga restitusi dengan baik dalam posisi sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam penerapannya, tahapan segitiga restitusi ini, seorang guru tidak harus melakukan tahapan tersebut secara berurutan dan kaku. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya adalah bahwa penerapan budaya positif di sekolah merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif dapat diwujudkan melalui peran guru penggerak, yakni sebagai pendorong kolaborasi warga sekolah untuk komitmen menjalankan budaya sekolah yang sudah disepakati bersama. Salah satu perubahan yang diupayakan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Kemudian refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul 1.4 tentang budaya positif? Saya sudah dapat memahami dengan baik tentang konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kontrol posisi guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dan ini dapat terwujud dengan dukungan dan kolaborasi seluruh warga sekolah. Adapun hal yang paling menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika mempelajari tentang konsep penghargaan, di mana pada awalnya saya beranggapan bahwa penghargaan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pemberian penghargaan yang terus-menerus dilakukan justru akan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Murid hanya fokus bagaimana cara untuk dapat mendapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya, namun tidak mampu memaknai pembelajaran yang sesungguhnya, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri murid. Perubahan yang terjadi adalah bahwa selama ini posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menciptakan budaya positif adalah sebagai penghukum dan sebagai teman. Setelah mendalami modul ini, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Posisi kontrol sebagai manajer memang membutuhkan proses dan dilakukan secara bertahap. Namun, saya akan berusaha untuk dapat menjadi guru
yang mampu mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan baik. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saya pernah menangani siswa yang bermain-main saat pembelajaran, dan posisi kontrol yang saat itu saya ambil adalah sebagai penghukum dengan memberikan hukuman bernyanyi di depan kelas. Namun karena anak tersebut tidak bisa bernyanyi dan suaranya pun tidak bagus, dia pun hanya menjadi bahan tertawaan teman-temannya di kelas, dan terlihat wajah kesedihan terpancar di raut wajahnya. Seketika itu saya langsung menghentikan hukuman tersebut dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduknya. Ketika saya mengalami hal tersebut, saya justru merasa bersalah dan sedih, serta menyadari bahwa posisi kontrol yang saat itu saya lakukan sebagai penghukum adalah salah. Karena sekecil apapun bentuk hukuman, meskipun tidak menyakiti secara fisik, namun dapat menyakiti psikis anak, yang tentunya berakibat tidak baik bagi perkembangan mental anak. Dan mulai saat itu, saya berupaya untuk menghindari hukuman, baik fisik maupun psikis, dalam menyelesaikan permasalahan murid. Terkait pengalaman saya di atas, menurut saya ada hal yang baik meskipun sedikit, yakni sebagai seorang guru harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mendisiplinkan anak dan tidak melakukan pembiaran terhadap kekeliruan yang telah diperbuat, sebagai upaya menuntun anak memperbaiki budi pekertinya. Adapun hal yang perlu saya perbaiki berdasarkan pengalaman di atas adalah dalam hal mendidik budi pekerti anak, hendaknya guru mengambil peran sebagai manajer yang berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik murid, bukan memberikan hukuman, baik fisik maupun psikis. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai teman. Pada posisi sebagai teman, saya merasa lebih nyaman, akrab, dan dekat dengan murid. Murid pun merasa aman dan nyaman. Namun saya menyadari pada posisi ini motivasi yang muncul pada murid baru berupa motivasi ekstrinsik saja, dan murid akan merasa ketergantungan pada guru tertentu saja. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan yang saya rasakan, saya merasa begitu tenang dan nyaman, serta menyadari pentingnya membangun komunikasi yang baik untuk menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi. Namun, saya belum mengetahui bahwa hal tersebut ternyata merupakan bagian dari segitiga restitusi. Dan saya menggunakan tahapan menstabilkan identitas dengan cara memberikan pernyataan seperti, Pak Guru di sini tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam permasalahan ini. Adapun hal-hal yang penting dipelajari menurut saya adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dan bekerja sama antara pihak sekolah dan keluarga atau wali murid, untuk menekankan bahwa budaya positif juga harus dibentuk dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat yang paling utama dalam menanamkan budaya positif anak. Kolaborasi antara keluarga atau wali murid dan pihak sekolah inilah yang akan memudahkan dalam menumbuhkan budaya positif yang bermuara pada kecerdasan budi pekerti. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.